Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mimin akan membahas alur cerita Soul Land atau Dolu Dalu. Scene dimulai dengan seorang pemuda yang dikejar oleh para ketua Tangmen atau sekte Tang karena dianggap pengkhianat. Beberapa ketua sekte Tang pun menggunakan senjata rahasia. Akan tetapi, Tang San dengan mudah mengatasinya. Hingga akhirnya Tang San dikejar sampai Devil Front atau jurang neraka. Saat Tang San terpojok, Tang San mengakui kesalahannya karena telah memasuki perpustakaan sekte Tang dan mempelajari skill rahasia tanpa izin, dan menyadari konsekuensinya adalah kematian. Akan tetapi Tang San bersumpah tidak pernah membocorkan skill rahasia sekte Tang kepada orang lain. Tang San membuat pengakuan ini bukan untuk mendapatkan pengampunan atau belas kasihan, akan tetapi hanya ingin para ketua tahu bahwa Tang San adalah bagian dari Tangmen atau sekte Tang. Sebelum Tang San loncat ke Devil Front, Tang San memberikan senjata rahasia yang dibuatnya, yaitu bunga teratai Buddha. Senjata rahasia yang sangat hebat. Bahkan orang dari sekte Tang pun belum tentu bisa membuat sesempurna buatan Tang San. Saat Tang San mau melompat ke jurang, pimpinan ketua sekte Tang pun sempat ingin mencegah Tang San untuk melompat, akan tetapi tidak sempat. Di sini terlihat penyesalan pimpinan ketua sekte Tang. Sebenarnya, pimpinan ketua sekte Tang ini menyukai Tang San karena selalu memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga, dan tidak suka Tang San disebut sebagai pengkhianat. Scene berpindah ke sebuah tempat bernama Dataran Dolu. Di sini kita diperlihatkan dengan sosok Tang San yang lahir kembali di dunia yang berbeda. Walaupun lahir kembali di tempat yang berbeda, Tang San masih mengingat kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, orang bisa membangkitkan kemampuan spesialnya pada umur 6 tahun, yang dikenal dengan sebutan Martial Soul. Tang San sekarang berumur 6 tahun. Tang San mencoba mengingat skill kegelapan langit yang totalnya ada 9 level, akan tetapi mencapai 1 level saja sudah begitu susah. Padahal waktu di kehidupannya yang dulu, menggunakan skill kegelapan langit sangat mudah. Hari untuk membangkitkan Martial Soul pun tiba. Kakek Jack menjemput Tang San di rumah. Kakek Jack adalah kepala desa yang sangat berambisius dengan adanya perwakilan dari desa untuk menjadi Spirit Master. Mereka berdua pun akhirnya menuju gedung suci yang ada di desa. Pada tahun ini total anak yang ikut serta ada 8 orang. Di sini mereka dites oleh Su Yuntao, peringkat 26 Spirit Master. Satu persatu anak pun dicoba, dan mereka rata-rata mempunyai Martial Soul tipe alat seperti sabit, cangkul, dan alat-alat untuk bertani. Saat dites kekuatan jiwa pun mereka tidak memiliki bakat. Sampai akhirnya giliran Tang San. Saat dites, Tang San mengeluarkan rumput biru perak, tipe tumbuhan yang paling lemah. Sedangkan tangan yang satunya mengeluarkan tipe alat palu yang sangat kuat. Akan tetapi Tang San menyembunyikannya. Su Yuntao pun menjelaskan bahwa rumput biru perak adalah material soul yang tidak berguna. Saat Su Yuntao ingin pergi, Tang San meminta untuk dites juga kekuatan jiwanya.
Dan saat dites ternyata Tangsan mempunyai kekuatan jiwa penuh. Di sini kekuatan jiwa ada 10 tingkatan. Bahkan Su Yuntao memiliki hanya 2 tingkat saja. Sedangkan Tangsan berada di tingkat 10, yang artinya kekuatan jiwa penuh. Akan tetapi karena martial soul-nya tidak mendukung seperti rumput biru perak, Su Yuntao pun menyayangkan hal itu. Kakek Jack pun berinisiatif untuk mengirim Tangsan ke Akademi Newfo yang ada di kota Noding. Sesampainya di rumah, ayahnya pun bertanya kepada Tangsan, martial soul apa yang ia miliki. Tangsan pun menjawab, martial soul-nya adalah rumput biru perak. Setelah ayahnya tahu bahwa Tangsan hanya mempunyai rumput biru perak, ayahnya pun tidak mengizinkannya pergi. Mendengar jawaban Tang Hao, kakek Jack pun marah dan pergi. Sebelum pergi, kakek Jack mengingatkan masih ada waktu 3 bulan sebelum pendaftaran untuk berubah pikiran. Saat mereka berdua, ayahnya pun meminta Tangsan menunjukkan material soul-nya. Setelah melihat bentuk rumput biru perak, ayahnya pun teringat dengan istrinya yang mempunyai material soul rumput biru perak juga. Setelah melihat itu, ayahnya pun pergi ke kamar. Baru beberapa langkah, Tangsan pun bilang kepada ayahnya bahwa dia mempunyai material soul satu lagi. Ternyata Tangsan mempunyai material soul ganda. Tang Hao pun langsung memeluk Tangsan. 3 bulan pun berlalu. Akhirnya Tangsan bisa menguasai metode blacksmith atau pandai besi yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu 24 pukulan berturut-turut. Tangsan pun juga sudah selesai membuat senjata rahasia, walaupun hanya dari logam biasa. Hari yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Tangsan bersiap-siap pergi ke kota Noding bersama kakek Jack untuk mendaftar menjadi Spirit Master. Sebelum berangkat, Tang Hao juga berpesan kepada Tangsan untuk menggunakan teknik smithing yang telah diajarkan olehnya dan menjadi pekerja paruh waktu di sana sebagai murid pandai besi untuk mengatasi pengeluarannya. Tang Hao juga berpesan kepada Tangsan untuk tidak menambahkan cincin jiwa ke dalam palunya dan tidak boleh memberitahukan palu Houtian kepada orang lain, dan hanya boleh menggunakan palu Houtian saat terdesak saja. Tangsan hanya diperbolehkan menggunakan rumput biru perak. Cukup sekian review episode 1, 2, dan 3 dari Mimin. Mimin akan lanjut ke episode selanjutnya di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.